Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua pada pertemuan ke-14 untuk mata kuliah Dasar Manajemen dan Bisnis. Kita akan sharing mengenai kewirausahaan dan perusahaan kecil. Ada beberapa kata di sini yang bisa kita coba pahami bersama. Ada kewirausahaan, ada wiraswasta, dan ada wiraswastaan. Kewirausahaan adalah kemampuan dan kemauan seseorang untuk berisiko dan menginvestasikan dan juga mempertaruhkan waktu, uang, serta usaha untuk memulai suatu perusahaan dan menjadikannya berhasil. Intinya bagaimana seorang ini bisa menjadi seorang pengusaha gitu dengan upayanya mendirikan sebuah usaha yang nanti menjadi usaha yang diharapkan sukses dan berhasil. Bidang usaha yang dibangun oleh seorang dengan kepribadian tertentu sebagai alternatif penyediaan lapangan kerja minimal bagi si pemilik modal, kita sebut wira swasta. Nah, wira swasta ini artinya bagaimana seseorang ini bisa menciptakan sebuah lapangan kerja, baik bagi orang lain ataupun untuk si dirinya sendiri, si pemilik modal gitu ya. Selanjutnya, wiraswastawan adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkan serta mengatur permodalan. Sini berarti termasuk ke dalam inovasi-inovasi yang dilakukan oleh seseorang dalam pengembangan usaha yang dilakukan. Nah, selanjutnya berbeda penerapannya disesuaikan dengan bentuk badan usahanya. Di sini ada BUMN, BUMS atau BUMK karena masing-masing badan tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda. Kalau BUMN yang kita tahu kan badan usaha milik negara gitu ya. Kalau BUMS swasta. Nah, kemudian ada juga koperasi atau BUMK di sini ya. Nah, ini masing-masing punya karakteristik yang berbeda. Nah, dalam kaitannya dengan kemajuan usaha, peranan wiraswastaan di sini yang pertama adalah memimpin usaha secara teknis maupun ekonomis dengan berbagai aspek fungsional. Kemudian yang kedua, mencari keuntungan bisnis. Ya, sudah pasti ketika kita memulai usaha, sudah pasti mengharapkan keuntungan untuk perusahaan kita ya, agar lebih berkembang. Yang ketiga, membawa perusahaan ke arah perusahaan perkembangan serta kontinuitas. Nah, artinya perusahaan ini tidak hanya didirikan jangka pendek, tapi juga perusahaan ini bisa terus berkembang dan menjadi perusahaan yang jangka panjang, terus menerus gitu ya. Kemudian yang keempat, memperkenalkan hasil produksi baru. Artinya kita bisa coba bersaing dengan kompetitor yang ada, kita melakukan inovasi-inovasi. Yang kelima, memperkenalkan cara produksi yang lebih maju. Artinya menyesuaikan dengan seiring perkembangan teknologi, perkembangan zaman, maka perusahaan pun menyesuaikan agar tidak tertinggal oleh para kompetitor yang sudah ada di pasar. Membuka pasar. Yang ketujuh, merebut sumber daya bahan mentah ataupun setengah jadi. Yang kedelapan, melaksanakan bentuk organisasi perusahaan baru. Nah, unsur-unsur penting wira swasta ini adalah yang pertama, unsur pengetahuan. Nah, di sini diharapkan seorang wira swasta ini bisa mandiri ya, bisa belajar secara mandiri dari pengalaman, baik dari informasi ataupun dari mana saja yang bisa menghasilkan pengetahuan yang bisa menunjang usahanya gitu, baik formal ataupun non formal. Kemudian yang kedua, unsur keterampilan.
Nah, ini biasanya melalui pelatihan-pelatihan dan pengalaman kerja nyata. Nah, ini digabung menjadi sebuah unsur yang sangat menunjang dalam terciptanya kegiatan usaha yang baik. Kemudian berikutnya yang ketiga dan keempat, ketiga unsur mental, keempat kewaspadaan. Seorang wira swasta atau seorang pengusaha itu dituntut mempunyai mental yang baik, mental yang kuat. Ketika usahanya mungkin kurang baik, maka dia harus bersabar dengan usahanya tersebut, atau bahkan usahanya jatuh, maka dia harus mampu bangun kembali untuk membangun usaha tersebut agar tidak dibiarkan jatuh terus gitu ya. Artinya dia harus mempunyai mental yang kuat. Kemudian kewaspadaan ini sikap mental dalam menghadapi keadaan di masa yang akan datang. Kita harus waspada, misalnya apakah produk yang kita produksi ini kedepannya akan terus laku atau justru mungkin akan terjadi penurunan, maka kita harus bersiap gitu. Intinya selalu mempersiapkan segala sesuatunya secara baik gitu. Perusahaan kecil dalam lingkungan perusahaan kecil memegang peran penting dalam komunitas perusahaan swasta. Di beberapa negara maju menunjukkan bahwa komunitas perusahaan kecil memberikan kontribusi yang perlu diperhitungkan di bidang produksi, pajak, lapangan kerja, dan sebagainya. Saat ini di Indonesia kalau kita sering dengar kata UMKM gitu ya, usaha mikro misalnya, kecil menengah atau menengah kecil ya. Jadi kita banyak sekali pengusaha-pengusaha kecil yang bermunculan, tapi banyak juga memang yang akhirnya mereka gulung tikar. Tapi dengan adanya kemunculan banyak pengusaha-pengusaha kecil ini sebetulnya memunculkan peluang yang besar dari segi bidang produksi, pajak, penyediaan lapangan kerja, dan sebagainya. Nah, kemudian sering juga perusahaan kecil ini memberi terobosan penting dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Artinya, contohnya mungkin dalam kondisi krisis ekonomi secara global, ternyata banyak perusahaan kecil yang bertahan dibanding perusahaan-perusahaan besar, dan akhirnya bisa menopang ekonomi negara secara keseluruhan gitu. Perusahaan yang sekarang besar awalnya dimulai dari kecil, jadi jangan anggap sepele dengan perusahaan kecil, karena semuanya dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Kemudian cara memasuki perusahaan secara umum ada 3. Yang pertama, memulai perusahaan yang telah dibangun. Yang kedua, memulai perusahaan baru. Yang ketiga, memberi hak lisensi atau franchise atau waralaba. Nah, ini beberapa pilihan dalam hal memasuki suatu perusahaan gitu ya. Apakah Anda akan membangun usaha baru atau mungkin melanjutkan usaha yang telah dibangun, atau bahkan memberi hak lisensi gitu. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe franchising atau waralaba. Nah, franchising merupakan lisensi menurut hukum antara satu pabrik atau perusahaan menyelenggarakan dengan penyalur untuk melaksanakan kegiatan. Nah, ini yang pertama adalah trade name franchising. Ini memberi hak lisensi, memperoleh hak untuk memproduksi, contohnya PT Great Repar ini memilih hak untuk memproduksi pakaian dalam merek Triumph di sini dengan lisensi dari Jerman. Artinya dia diberi hak untuk mengembangkan produk tersebut. Baik, selanjutnya yang kedua, produk distribution franchising. Nah, di sini memberi hak lisensi untuk distribusi ke wilayah tertentu. Misalnya di sini soft drink, kosmetik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pure franchising atau bisnis format. Pemberi hak lisensi memperoleh hak seluruhnya, mulai dari trademark, penjualan, peralatan, metode operasi, strategi pemasaran, manajemen, teknik, pengendalian kualitas di sini. Misalnya restoran, fast food, dan pendidikan. Ini franchising yang pure ya. Nah, keuntungan dan kerugian. Keuntungan franchise yang pertama adalah pengalaman dan faktor sukses gitu ya, karena mereka sudah lebih berpengalaman.
Yang kedua, bantuan keuangan dari franchisor, pihak yang menjual hak dagang. Kemudian 3, brand name dan reputasi. Artinya mereka sudah, benderanya sudah berkibar terlebih dahulu gitu. Jadi kita tidak terlalu sulit dikenal gitu. Mereka sudah dikenal terlebih dahulu. Maka ketika kita menggunakan nama ini, terbantu kita karena sudah dikenal. Bisnis sudah terbangun. Yang kelima, standarisasi mutunya jelas. Yang keenam, biaya produksi rendah karena memang sudah massal, karena banyak yang franchise ke perusahaan ini, artinya dia memproduksi banyak dan jadi lebih murah biaya produksinya. Yang ketujuh, kesiapan manajemen. Yang kedelapan, bantuan manajemen dan teknik. Ke-9, profit lebih tinggi. Ke-10, perlindungan wilayah. Yang ke-11, memperoleh manfaat market, research, dan product development. Ke-12, resiko gagal kecil. Kenapa? Karena mereka sudah terlebih dahulu membangun dan juga mempraktekkan, sudah lebih paham resiko-resiko yang akan dihadapi. Yang ke-13, franchisor memberikan bantuan pelatihan, pemilihan lokasi, dan sebagainya. Kerugiannya, program latihan franchisor terkadang jauh dari harapan. Franchisor hanya sedikit memberikan kebebasan. Jadi intinya kita tidak terlalu bebas gitu karena bukan perusahaan sendiri. Nah, franchisor pihak yang hak lisensinya dibeli memberikan bantuan berupa di sini pelatihan manajemen, staf, serta rekrutmen karyawan, pemilihan dan pengkajian lokasi, kemudian juga rancangan fasilitas dan rencana bangunan, spesifikasi peralatan dan produk, dukungan promosi iklan, bantuan pada pembukaan franchise, bantuan dalam pendanaan, dan juga pengawasan yang berlanjut. Secara umum, keuntungan franchisor, pihak yang hak lisensinya dibeli, usaha berkembang dengan investasi kecil. Yang kedua, adanya pengembangan outlet. Yang ketiga, memperoleh orang yang lebih gigih. Yang keempat, diskon yang diperoleh dari skala ekonomi. Yang kelima, memperoleh masukan yang lebih customized. Kemudian C, perkembangan franchise di Indonesia. Perkembangan usaha waralaba di Indonesia saat ini dan di masa mendatang memiliki prospek yang baik, semakin pesat kemajuannya ya. Artinya kalau kita lihat contohnya saja yang mungkin yang kita sering dengar, Indomaret, Alfamaret, atau juga KFC ya, ada lagi yang lain sebagainya. Dari mulai makanan sampai pendidikan itu banyak kita dengar ya. Kemudian dari waktu ke waktu terjadi peningkatan jumlah usaha waralaba dengan lisensi asing, karena usaha waralaba asing telah lama dikenal dan tingkat suksesnya mencapai 90%. Bidang usaha yang dapat diwaralabakan mencakup bidang usaha yang luas, baik barang ataupun jasa. Nah, ini luas banget ya. Nah, bidang usaha yang potensial dikembangkan dengan sistem waralaba, di sini ada bidang usaha makanan, minuman, retail, food dan non-food, salon, rambut, kecantikan, binatu, pelatihan, konsultasi, senam, kebugaran, printing foto, real estate, dan lain sebagainya. Perkembangan franchise lokal dan asing dari tahun ke tahun. Nah, ini perkiraannya ya, ini tahun-tahun yang lalu ya, saat ini sudah berubah, kemungkinan sudah jauh lebih besar lagi. Nah, ini beberapa contoh jenis usaha fast food, ada yang lokal CFC ya, kita sering dengar. Untuk asingnya KFC, kemudian beef ball, ada juga McDonald dan lain sebagainya. Di sini ada ayam goreng, Bokberek, ada Red Lobster, Holland Bakery, Pizza Hut, dan lain sebagainya. Itu beberapa hal yang mungkin bisa kita coba pelajari ya, bidang-bidang franchise. Nah, kemudian kiat memilih usaha waralaba. Yang pertama, produk yang dijual harus disukai semua orang, artinya mudah dijual gitu ya. Merek dagang harus sudah dikenal, orang tidak aneh lagi ketika mendengar merek itu.
Yang ketiga harus standar dalam segala aspek, baik produk, manajemen, tata ruang, dan lain sebagainya. Nah, jenis usaha yang potensial diwaralabakan adalah produk dan jasa otomotif, bantuan jasa bisnis, produk jasa konstruksi, jasa pendidikan, rekreasi hiburan, makanan cepat saji, makanan, stand makanan, eceran, atau retailing. Nah, ini beberapa hal ya. Kemudian ada juga ciri perusahaan kecil di sini mengacu pada ciri berikut ya. Manajemen berdiri sendiri, investasi modal terbatas, daerah operasinya masih lokal, dan ukuran secara keseluruhan relatif kecil. Nah, ini ciri perusahaan kecil. Untuk mengembangkan perusahaan perlu dipertimbangkan beberapa hal. Di antaranya ada 3 hal di sini. Yang pertama adalah profil pribadi dalam kaitannya dengan kelayakan kredit, perincian pengalaman perusahaan. Kemudian profil perusahaan kaitannya dengan sejarah, analisis pasar persaingan, strategi persaingan, dan rencana operasi serta analisis peluang pokok. Kemudian yang ketiga paket pinjaman. Ini kaitannya dengan jumlah yang diminta, jenis pinjaman, dan ketentuan pembayaran. Dan juga pertimbangan yang matang mengenai pengembangan usaha. Di sini memerlukan kejelian terkait dengan apa? Kemampuan manajemen. Nah, bagaimana perusahaan ini mampu memanage perusahaannya secara baik. Pemenuhan kebutuhan modal, seberapa cukup modal dia dapat untuk menjalankan usahanya. Kemudian yang ketiga pemilihan bentuk kepemilikan perusahaan. Yang keempat strategi untuk memenangkan persaingan pasar. Nah, tanda-tanda kegagalan perusahaan biasanya penjualan yang menurun pada beberapa periode pembukuan. Nah, ini harus diantisipasi agar tidak turun terus-menerus gitu. Yang kedua, perbandingan utang yang semakin tinggi. Nah, biaya operasi semakin meningkat, pengurangan dalam modal kerja, kemudian penurunan dalam keuntungan. Yang keenam, peningkatan kerugian. Kemudian bila tanda kerugian mulai terlihat, perlu diupayakan. Yang pertama, bisa mengurangi biaya operasi. Biaya operasional harus dikurangi, jangan terlalu besar. Yang kedua, perusahaan meningkatkan penjualan melalui perbaikan metode pemasaran maupun iklan. Yang ketiga, peninjauan kembali kerugian kredit untuk menghindari risiko buruk. Yang empat, memeriksa ulang posisi persediaan untuk menentukan kecukupan persediaan. Baik, itu saja beberapa hal mengenai materi di pertemuan ke-14 ini. Intinya ketika seseorang itu punya keinginan, punya passion di bidang pengembangan usaha, dia tidak ingin bekerja di sebuah perusahaan, tapi dia ingin membangun sebuah perusahaan, maka diharapkan dia harus mulai mempersiapkan dirinya, baik itu knowledge, pengetahuan tentang apa yang akan dia buka, perusahaan-perusahaan yang akan dia siapkan, dan juga bagaimana mental dia harus dipersiapkan. Artinya ketika kita akan membuka usaha, kita harus memulai mempraktekkan secara sedikit demi sedikit dari perusahaan kecil terlebih dahulu. Jangan tiba-tiba kita menggunakan modal besar untuk membuka langsung perusahaan besar. Atau bisa kita belajar melalui dengan proses sistem waralaba. Kita belajar terlebih dahulu sistemnya, belajar terlebih dahulu melalui pengalaman-pengalaman yang kita dapat dari franchise tadi. Mungkin selanjutnya kita bisa membuka usaha sendiri. Baik, itu saja. Silakan mungkin rekan-rekan semua bisa juga buka channel YouTube, bisa buka internet melalui Google dan lain sebagainya untuk menambah inspirasi kita dalam hal wirausaha atau kewirausahaan. Teman-teman bisa juga coba lihat peluang-peluang apa yang bisa teman-teman buka atau teman-teman kembangkan, karena banyak hal terutama dalam konteks pengusaha-pengusaha muda, banyak inovasi yang bisa dilakukan. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.